Halo semuanya, kembali lagi bersama kelompok 2 dari kelas D Informatika Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi matematika diskrit lagi mengenai logika. Materi proposisi. Proposisi adalah kalimat deklaratif yang bernilai benar atau true, atau salah false, tetapi tidak dapat sekaligus keduanya. Kebenaran atau kesalahan dari sebuah kalimat disebut nilai kebenarannya atau truth value. Dalam matematika informatika, sebuah proposisi dapat dilambangkan dengan huruf kecil untuk mempermudah penulisan. Contoh, A. Arya naik motor atau dilambangkan dengan P. B. Arya membeli bensin dilambangkan dengan Q. C. Arya sampai tujuan dilambangkan dengan R. Maka kita bisa menulis contoh tersebut dengan P dan Q atau R. Terdapat 3 penghubung dan atau yang disebut dengan operator logika, yaitu A dan atau N dilambangkan dengan lambang tersebut, B atau OR dilambangkan dengan lambang tersebut, C tidak atau not dilambangkan dengan lambang tersebut. Selain itu, terdapat pula operator implikasi, XOR, dan lain sebagainya. Yang kedua, materi mengkombinasikan proposisi. Kita dapat membentuk proposisi baru dengan cara mengkombinasikan satu atau lebih proposisi. Operator yang digunakan untuk mengkombinasikan proposisi disebut operator logika. Operator dasar yang digunakan adalah dan atau and, atau or, dan tidak atau not. Dua operator pertama dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Sedangkan operator ketiga dinamakan uner karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Proposisi baru yang diperoleh dari pengkombinasian tersebut dinamakan proposisi majmuk. Proposisi yang bukan merupakan kombinasi proposisi lain disebut proposisi atomik. Materi tabel kebenaran. Nilai kebenaran adalah proposisi majmuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Salah satu cara yang praktis untuk menentukan nilai kebenaran proposisi majmuk adalah menggunakan tabel kebenaran atau truth table. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dari proposisi atomik. Tabel berikut menampilkan konjungsi, disjungsi, dan lingkaran. Pada tabel tersebut, T sama dengan true atau benar, dan F sama dengan false atau salah. Berikut tabel kebenaran dari konjungsi, disjungsi, dan lingkaran. Contoh, jika P, Q, dan R adalah proposisi, bentuklah tabel kebenaran dari ekspresi logika. Ada 3 buah proposisi atomik di dalam ekspresi logika dan setiap proposisi hanya mempunyai 2 kemungkinan nilai, sehingga jumlah kombinasi dari semua proposisi tersebut adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Berikut tabel kebenarannya. Disjungsi eksklusif atau OR dalam operasi logika digunakan secara inklusif, yaitu dalam bentuk P atau Q atau keduanya. Artinya, disjungsi dengan operator atau bernilai benar jika salah satu dari proposisi atomiknya benar atau keduanya benar. Contoh. Atau pada disjungsi juga dapat digunakan secara eksklusif atau eksklusif OR. Artinya, disjungsi P dan Q bernilai benar hanya jika salah satu proposisi atomiknya benar tapi tidak keduanya. Berikut merupakan tabel dari XOR atau exclusive OR. Adapun beberapa sifat yang berlaku pada operasi logika proposisi adalah sebagai berikut. Proposisi bersyarat atau implikasi. Selain dalam bentuk konjugasi, disjungsi, dan negasi, proposisi majemuk juga dapat muncul berbentuk jika P maka Q. Hal ini disebut dengan proposisi bersyarat atau implikasi atau kondisional. Contoh yang pertama, jika saya mendapat juara, maka saya mendapat hadiah. Yang kedua, jika tidak update game, maka Anda tidak dapat memainkan game. Dalam percakapan manusia, terdapat hubungan sebab akibat antara hipotesis dengan konklusi. Misalnya pada implikasi, jika terdapat pergerakan, maka CCTV akan menangkap gambar. Implikasi ini normal dalam bahasa sehari-hari. Varian proposisi bersyarat.
Terdapat bentuk implikasi lain yang berkaitan dengan P maka Q, yaitu proposisi sederhana yang merupakan varian dari implikasi. Ketiga varian proposisi bersyarat tersebut adalah converse, inverse, dan kontraposisi dari proposisi asal P maka Q. Converse atau kebalikan adalah Q maka P. Inverse adalah legasi P maka legasi Q. Dan yang terakhir adalah kontraposisi, yaitu legasi Q maka legasi P. Berikut merupakan tabel kebenarannya. Selanjutnya ada bikondisional atau biimplikasi. Proposisi bersyarat penting lainnya adalah berbentuk P jika dan hanya jika Q, yang dinamakan bikondisional atau biimplikasi dan dilambangkan dengan P bikondisional Q. Pernyataan B bikondisional Q adalah benar bila P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama, yakni P bikondisional Q benar jika P dan Q keduanya benar atau salah. Perhatikan bahwa P bikondisional Q ekuivalen secara logika dengan P bikondisional Q dan Q bikondisional P. Keekivalenan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut. Baiklah, sekian pemaparan materi logika dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.